Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah ekonometrika dan ini merupakan kelanjutan setelah kita mengikuti ujian tengah semester. Topik kita sekarang terkait dengan regresi berganda dengan variabel kualitatif. Pokok bahasan kita pertama adalah karakteristik variabel kualitatif. Yang kedua adalah regresi dengan satu variabel kualitatif. Ini ada dua hal yang kita bahas. Dengan variabel kualitatif dengan lebih dari dua kelas dan regresi variabel kualitatif pada data time series. Dan pokok bahasan ketiga, regresi dengan lebih dari satu variabel kualitatif. Pendahuluan. Dalam banyak kasus, variabel independen bersifat kualitatif. Contoh, pengeluaran mahasiswa dipengaruhi oleh jenis kelamin. Misalnya, pengeluaran mahasiswa wanita itu lebih besar ketimbang pengeluaran mahasiswa pria. Selain variabel yang bersifat kuantitatif, variabel kualitatif juga berpengaruh terhadap perilaku pelaku ekonomi. Misalnya, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan. Itu semua akan berpengaruh terhadap persepsi kualitas pelayanan. Karakteristik variabel kualitatif dalam model regresi, variabel kualitatif juga dapat dimasukkan. Contoh, benarkah ada masalah gender dalam pekerjaan sehingga ada perbedaan gaji antara pekerja laki-laki dengan pekerja wanita? Variabel kualitatif mengindikasikan ada tidaknya atribut. Caranya dengan membentuk variabel artifisial atau dummy variabel ke dalam model persamaan regresi dengan mengambil nilai 1 atau 0, di mana angka 1 menunjukkan adanya atribut dan angka 0 menunjukkan tidak adanya atribut. Misalnya akan diuji isu gender dalam pekerjaan, yaitu apakah ada perbedaan antara gaji karyawan pria dengan gaji karyawan wanita. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 DI plus EI, di mana YI adalah gaji karyawan, DI sama dengan 1 untuk pria, dan DI sama dengan 0 untuk wanita. Hipotesis 0, tidak ada diskriminasi dalam soal gaji karyawan. H0, beta 1 sama dengan 0. Metode OLS dapat digunakan untuk mengestimasi persamaan tersebut. Oke, karakteristik variabel kualitatif. Dari persamaan 51 diperoleh dua persamaan, yaitu YI sama dengan beta 0 plus beta 1 untuk pria, dan YI sama dengan beta 0 untuk wanita. Catatan, beta 0 menunjukkan gaji rata-rata karyawan wanita, dan slope beta 1 menunjukkan besarnya perbedaan gaji rata-rata karyawan pria dan wanita. Sedangkan beta 0 dan tambah beta 1 memberi informasi gaji rata-rata karyawan pria. Ini grafiknya, gaji ke atas, horizontal jenis kelamin, gaji karyawan pria itu selisih dengan gaji karyawan wanita itu sebesar beta 1, karena ini gaji karyawan wanita. Dan beta 0 merupakan intercept dari gaji rata-rata karyawan wanita. Regresi dengan satu variabel kualitatif. Variabel kualitatif dengan data cross-section, di mana persamaan 51 sering ditemui pada penelitian psikologi dan bisnis.
jarang dalam penelitian ekonomi. Dalam penelitian ekonomi, variabel independen bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Untuk lebih memperjelas, contoh berikut menggabungkan variabel independen yang kuantitatif, misalnya masa kerja karyawan. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 DI plus beta 2 XI plus EI. Di mana YI gaji karyawan, EI masa kerja karyawan, satu untuk pria dan DI sama dengan 0 untuk wanita. Regresi dengan satu variabel kualitatif, model pada persamaan 54, berisi satu variabel dummy yang mempunyai dua kelas, pria dan wanita. Hipotesis 0, tidak ada diskriminasi gender dalam soal gaji. Jadi, hipotesis 0-nya adalah beta 1 sama dengan 0. Arti dari persamaan 54 untuk pria, YI sama dengan beta 0 plus beta 1 plus beta 2 XI. Ini interceptnya adalah beta 0 plus beta 1. Untuk wanita, YI sama dengan beta 0 plus beta 2 XI. Gaji karyawan pria, karyawan wanita, selisihnya itu adalah beta 1, bawahnya beta 0. Jika ada lebih dari dua kelas, misalnya variabel gender diganti dengan variabel tingkat pendidikan, S1, S2, dan S3, sehingga ada dua variabel dummy, maka YI sama dengan beta 0, beta 1, D1I, beta 2, D2I, dan beta 3 XI plus EI. Di mana YI adalah gaji dosen, X1 adalah masa kerja, D1I sama dengan 1 jika S2, D1I sama dengan 0 jika tidak, D2I sama dengan 1 jika S3, dan D2I sama dengan 0 jika tidak. Hipotesis 0, tidak ada diskriminasi dalam soal gaji berdasarkan tingkat pendidikan yang dinyatakan sebagai berikut. H0 beta 1 sama dengan 0 dan beta 2 sama dengan 0. Persamaan 5-11 diartikan sebagai berikut. Untuk yang S3, YI itu sama dengan beta 0 plus beta 2 plus beta 3 XI. Untuk yang S2, YI sama dengan beta 0 plus beta 1 plus B3 XI. Untuk yang S1, YI sama dengan beta 0 plus B3 XI. Gaji, masa kerja, paling tinggi itu dosen dengan S3, beta 3, dosen dengan S2, beta 1, S1, beta 0. Ini gambar grafiknya. Variabel kualitatif dengan data time series. Banyak pekerjaan ekonometrika terkait dengan data time series. Misalnya ingin diuji apakah ada perbedaan waktu terhadap perilaku impor Indonesia sebelum 1997 dan sesudah 1997. YT sama dengan beta 0 plus beta 1 DT plus beta 2 XT plus ET, di mana beta 1 lebih kecil dari 0, beta 2 lebih besar dari 0. YT adalah impor, XT adalah GDP real, DT sama dengan 0 untuk sebelum 97, dan DT sama dengan 1 sesudah tahun 1997. Sebelum 1997, maka YT itu sama dengan B0 plus B2 XT. Sesudah 1997, YT itu sama dengan beta 0 plus beta 1 plus beta 2 XT. Untuk lebih dari satu variabel kualitatif, teknik dummy dapat diperluas.
Misalnya, ingin dianalisis hubungan antara gaji dosen dengan jenis kelamin dan jabatan akademis dan masa kerjanya. YI sama dengan beta 0, beta plus beta 1 D1I plus beta 2 D2I plus beta 3 XI plus EI. Di mana YI adalah gaji dosen, XI adalah masa kerja, D1I sama dengan 1 jika pria, D1I sama dengan 0 jika wanita, D2I sama dengan 1 jika profesor, dan D2I sama dengan 0 jika tidak profesor. Hipotesis nolnya, tidak ada diskriminasi dalam soal gaji, baik berdasarkan jenis kelamin maupun jabatan akademik. Dinyatakan bahwa H0, beta 1 sama dengan 0, dan beta 2 sama dengan 0. Arti dari persamaan 521 adalah untuk dosen pria profesor, YI sama dengan beta 0 plus beta 1 plus beta 2 plus beta 3 XI. Untuk dosen pria tidak profesor, YI sama dengan beta 0 plus beta 1 plus beta 3 YI. Untuk dosen wanita profesor, YI adalah beta 0 plus beta 2 plus beta 3 XI. Dosen wanita tidak profesor, YI sama dengan beta 0 plus beta 3 XI. Catatan, kalau ada dua kategori, maka hanya digunakan satu variabel dummy, karena satu variabel dummy mampu membedakan dua atribut. Nilai 1 dan nilai 0 pada variabel dummy bersifat arbitrer. Kelompok atau kategori dalam variabel dummy yang bernilai 0 merupakan kategori dasar sebagai kelompok pengontrol. Koefisien beta 1 pada variabel dummy disebut koefisien intercept pembeda karena menunjukkan berapa besar perbedaan intercept yang bernilai 1 dengan intercept dari kelompok pengontrol. Tugas latihan. Hasil analisis regresi berganda dengan dua variabel kualitatif sebagai berikut. YI sama dengan minus 15,77 plus 17,61 D1I plus 27,15 D2I plus 0,97 XI. Di mana YI adalah pengeluaran bulanan mahasiswa, D1 jika wanita, 0 jika pria, D2 sama dengan 1 jika punya motor, D2 sama dengan 0 jika tidak punya motor. XI adalah uang kiriman dari orang tua. Rumuskan persamaan regresi untuk mahasiswa pria yang punya sepeda motor, mahasiswa pria yang tidak punya sepeda motor, mahasiswa wanita yang punya sepeda motor, dan mahasiswa wanita yang tidak punya sepeda motor. Nah, itu tentang analisis regresi berganda dengan variabel kualitatif, termasuk beberapa contoh dan soal-soal untuk latihan. Pada pertemuan berikut, kita akan lebih membahas soal latihan, tugas-tugas latihan. Dan itu akan melatih saudara-saudara untuk lebih memahami topik atau pokok bahasan kita, yaitu analisis regresi dengan variabel kualitatif. Kira demikian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.